Yo guys, para pengetik 11 jari atau 10 jari kalau lo beneran pro. Coba deh, lo liatin keyboard laptop atau PC lo sekarang. Liatin baik-baik. Di bagian atas, tombol-tombolnya rapi. Kotak-kotak kecil seragam. F, G, H, J, K, L, semuanya sopan. Terus, lo lihat ke baris paling bawah. Jeng jeng jeng. Ada satu tombol yang gak tahu diri. Dia ganggu pemandangan. Dia raksasa. Panjang, gede sendiri. Kayak bos preman di antara tombol-tombol mini. Si spacebar, tombol spasi. Kenapa? Kenapa dia harus segede itu? Kenapa nggak tombol enter yang penting banget yang digedein? Kenapa nggak shift? Apa ini cuma desain biar kelihatan seimbang? Selamat datang di Baru Tahu. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas rahasia anatomi di balik raksasa keyboard lo. Siap-siap, spoiler alert, ini bukan soal desain. Ini 100% soal anatomi dan efisiensi. Spacebar itu gede karena jempol lo. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Pas lo ngetik beneran ya, bukan main game. Tombol apa yang paling sering lo pencet? E? Mungkin. A? Mungkin. Salah. Jawabannya adalah spasi. Setiap kata butuh satu spasi. Tombol spasi adalah tombol yang dibom paling brutal di keyboard. Oke, jadi dia paling sering dipencet. Terus, lihat 10 jari lo. Ini baru tahu momen lo pertama. Sistem QWERTY atau touch typing atau ngetik 10 jari itu didesain jenius. 8 jari lo, dari telunjuk sampai kelingking, punya tugas masing-masing. Jari kelingking kiri, Q, L, Z. Jari manis kiri, W, S, X, dan seterusnya. 8 jari lo sibuk ngetik huruf. Terus, siapa yang nganggur? Kedua jempol lo. Yap, dalam sistem touch typing yang benar, 8 jari lo ngetik huruf dan jempol, salah satu atau dua-duanya, cuma punya satu tugas, mencet spacebar. Ini baru tahu momen lo kedua. Spacebar adalah zona jempol, the thumb zone. Kenapa dia raksasa? Panjang? Karena jempol lo itu beda dari 4 jari lainnya. Jempol itu gede, pendek, dan gak presisi. Dia gak bisa ngetik seakurat jari telunjuk. Desainer keyboard tahu ini. Mereka mikir, kita harus bikin target yang gampang banget buat dihajar sama si jempol. Kita nggak mau si pengetik mikir pas mau spasi. Jadi mereka bikin spacebar panjang banget. Biar apa? Biar mau lo pakai jempol kiri, mau lo pakai jempol kanan, mau posisi jempol lo lagi di sini atau di sana, lo pasti kena si spacebar. Lo nggak mungkin salah pencet. Ini adalah puncak dari ergonomi. Didesain biar lo bisa spasi secara instingtif tanpa harus ngeliat ke bawah. Tapi dulu gimana? Zaman mesin tik kuno. Ini baru tahu momen lo ketiga. Di mesin tik kuno pertama, tombol spasi nggak ada. Terus spasinya gimana? Pakai tuas atau lever di samping. Kayak rem tangan. Ribet. Terus mereka evolusi. Mereka bikin tombol spasi. Tapi di beberapa desain awal, tombolnya kecil. Kayak tombol huruf biasa. Hasilnya, pengetik stres, sering salah pencet. Akhirnya di tahun 1890-an, para desainer nyerah. Oke, jempol emang beda. Kita bikinin lapangannya sendiri. Lahirlah barit panjang, yang kita kenal sebagai spacebar. Oke, kalau spasi buat jempol, kenapa tombol shift ada 2? Ini bonus jeniusnya. Kalau lo ngetik H, kapital, jari telunjuk kiri lo ngetik H, terus jari mana yang mencet shift? Jari kelingking kanan. Kenapa? Ini sistem silang. Kalau lo ngetik huruf pakai tangan kiri, lo mencet shift pakai tangan kanan. Kalau lo ngetik huruf pakai tangan kanan, lo mencet shift pakai tangan kiri.
Biar apa? Biar nggak repot. Biar satu tangan nggak kerja double. Mencet Shift sekaligus ngetik. Makanya, Shift dan Ctrl Alt harus ada dua, kiri dan kanan. Kesimpulannya, jadi kenapa spacebar gede sendiri? 1. Dia tombol paling sering dipakai. 2. Dia tugasnya si jempol. 3. Jempol itu gede dan nggak presisi, jadi butuh target raksasa biar ergonomis. 4. Biar lo bisa hajar pakai jempol kiri atau kanan tanpa mikir. Gimana? Lo baru tahu kan?